Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Dema FTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang telah menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah yang bertemakan Literatif Educational Expo. Pada kesempatan kali ini, kami, perwakilan dari Prodi Pendidikan Fisika yang beranggotakan ada Anissa Nurul Fitriani dan Yunisa Cesarianti, akan memaparkan materi karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengembangan EBOLab, e-modul praktikum fisika berbasis flipbook sebagai efektivitas pembelajaran daring di era Society 5.0. Adapun yang melatar belakangi dalam penelitian kali ini, salah satunya dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang lebih kita kenal, secara online ini menjadi alternatif dan kebiasaan baru yang akan menjadi isu permasalahan berikutnya. Di mana pada materi pembelajaran, interaksi peserta didik, dan lingkungan itu sangat berperan penting dalam menentukan jalannya proses pembelajaran secara online untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Di sini ada beberapa masalah yang timbul selama pembelajaran online, antara lain yaitu materi yang sulit untuk dipahami, interaksi peserta didik dengan tenaga pengajar yang sangat terbatas, suasana belajar yang membuat jenuh, dan tidak lupa dengan adanya kendala penggunaan fasilitas. Nah, dengan pembelajaran secara daring ini menjadikan peserta didik harus belajar secara mandiri dan mengharuskan tenaga pendidik itu melakukan berbagai perombakan metode pembelajaran serta keterampilan untuk menunjang pembelajaran. Sebagian besar pada perguruan tinggi telah menyediakan komponen Learning Management System atau yang lebih kita kenal dengan LMS yang cukup memadai dalam menunjang sistem daring, di mana berbagai metode pembelajaran daring itu menjadi alternatif untuk peserta didik dan para tenaga pendidik untuk tetap menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar baik secara teori maupun praktikum. Pembelajaran daring itu memerlukan penyesuaian modul pembelajaran yang tepat dan efisien, di mana penggunaan modul konvensional pada pembelajaran daring dirasa masih kurang efektif, sehingga diperlukan pengembangan modul yang sesuai dengan kondisi saat ini, yakni dengan elektronik modul atau yang kita kenal dengan e-modul. Nah, e-modul itu merupakan salah satu bahan ajar yang disajikan secara sistematis, sehingga penggunaannya itu dapat belajar dengan atau tanpa seorang fasilitator, baik itu guru maupun dosen. Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin meningkatnya penggunaan alat elektronik yang semakin canggih, dari tahun ke tahun itu dapat menjadi media pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan bahan ajar elektronik seperti modul elektronik yang praktis dan mudah digunakan itu akan cenderung lebih menarik, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu, penulis menawarkan sebuah gagasan untuk mengembangkan modul elektronik interaktif berbasis flipbook yang dapat mendukung kegiatan praktikum untuk aktif kembali. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, oleh karena itu, kami menawarkan sebuah solusi yang inovatif, yaitu EBOLab, e-modul praktikum fisika berbasis flipbook. Adapun metode penelitian yang kami gunakan, yaitu menggunakan metode R&D atau Research and Development, dengan menggunakan model penelitian 4 dimensi atau 4D, yaitu Define, Design, Development, and Disseminate. Namun pada penelitian kali ini kami hanya sampai pada tahap development. Penelitian ini juga melibatkan 30 mahasiswa program studi pendidikan fisika. Kemudian untuk instrumen penelitian berupa angket yang disusun berdasarkan kebutuhan penelitian berupa Google Form yang disebarluaskan melalui WhatsApp Group. Pengembangan produk yang kami kembangkan hanya sampai pada tahap validasi produk desain aplikasi. Karena peneliti ingin melihat terlebih dahulu kelayakan produk berdasarkan penilaian atau responden mahasiswa, serta keterbatasan penelitian sehingga tidak mencakup semua langkah yang ada. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan model penelitian 3D atau 3 dimensi pada tahap define,
kami menganalisis kebutuhan terlebih dahulu, apa-apa saja yang diperlukan oleh peserta didik. Berikut ada 4 alasan kenapa kami mengembangkan IboLab ini. Yang pertama, selama kegiatan praktikum hanya menggunakan modul konvensional, sehingga selama kegiatan praktikum yang terkena pandemi, modul konvensional tidak dapat digunakan. Kemudian jarang menyediakan perangkat pembelajaran elektronik. Kemudian selama pandemi, akses praktikum di lab sangat terbatas bahkan tidak ada, sehingga banyak peserta didik yang masih kesulitan terhadap kegiatan praktikum secara online. Kemudian yang keempat, belum ada modul elektronik berbasis flipbook yang dimanfaatkan untuk praktikum. Selanjutnya, setelah tahap define, kemudian ada tahap desain atau aplikasi. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang kami peroleh dari analisis tadi, kami merancang berdasarkan silabus, studi literatur, observasi, dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap define sebagai produk jadi dan angket validasi dari beberapa partisipan yang digunakan untuk memvalidasi produk yang dikembangkan. Kemudian, pada tahap development, yaitu pengembangan menghasilkan produk yang telah dikembangkan sampai pada tahapan validasi produk tanpa revisi terlebih dahulu, karena keterbatasan waktu pengembangan produk. Nah, tahapan validasi ini berasal dari masukan peserta didik serta studi literatur e-model berbasis flipbook. Selanjutnya yaitu berikut ini merupakan prototipe awal atau desain awal dari e-module ini sendiri. Adapun fitur yang disajikan dalam e-module berbasis flipbook atau IboLab ini yang pertama ada tautan pretest posttest langsung yang bisa diklik di e-module itu sendiri. Kemudian ada scan barcode. Nah, jadi scan barcode ini tuh berfungsi untuk dapat melihat segala macam, bukan hanya selain alat dan bahan, tetapi apapun yang berbentuk gambar, video, atau apapun yang bisa dirasakan secara nyata. Kemudian ada fitur penjelasan via audio maupun audiovisual. Kemudian ada ruang penyimpanan laporan praktikum yang bisa diupdate setiap hari. Dan yang terakhir ada fitur yaitu forum feedback yang mana tidak hanya membaca e-module saja, tetapi kita juga dapat berinteraksi di dalam e-module berbasis flipbook ini atau IboLab ini. Kemudian, berikut merupakan hasil angka responden peserta didik. Nah, berdasarkan uji kelayakan pada aspek desain maupun aspek isi atau materi terhadap pengembangan IboLab dengan hasil yang berturut-turut pada aspek desain itu 69,33% dan aspek isi atau materi itu 80,16%. Sebagai media bahan ajar penunjang kegiatan praktikum fisika dasar diperoleh hasil dengan kategori layak digunakan. Kemudian, untuk kesimpulan, dengan adanya inovasi IboLab ini dengan mudah dapat diakses secara fleksibel kapanpun dan dimanapun melalui smartphone, serta dapat dibaca dan diunduh oleh penggunanya. Potensi pengembangan selanjutnya akan diperbaiki berdasarkan hasil responden peserta didik yang telah memberikan validasi penilaian terhadap pengembangan IboLab kami. Meskipun e-module berbasis flipbook ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang bergelut dalam praktikum fisika dasar, tidak menutup kemungkinan untuk dapat diakses oleh mahasiswa dan masyarakat luas secara gratis. Pengembangan e-module ini juga mendapat banyak respon positif, sehingga bila diimplementasikan kepada mahasiswa akan sangat membantu pelaksanaan kegiatan praktikum. Kemudian, berikut merupakan daftar pustaka yang kami jadikan sebagai bahan rujukan. Ada berasal dari jurnal, dari artikel, dari website, dari buku, dan lain sebagainya. Kemudian berikut ini merupakan lampiran, yaitu sebaran angket dan hasil kuesioner yang telah kami dapatkan. Terima kasih banyak. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.